Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Biar ya Tuhan, hidup kami boleh selalu berada dalam pimpinan Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Tuhan hidup kami boleh selalu berkenan dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang dalam kepungan musuh. Semua hal ini berawal dari rasa iri hati yang kemudian berubah menjadi kebencian. Itulah yang terjadi dan bergemuruh di hati Saul terhadap Daud. Di mana tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan 7 dikatakan, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Saul kemudian menjadi sangat tersinggung dan amarahnya semakin memuncak karena rakyat Israel begitu mengeluhkan Daud daripada rajanya sendiri. Dari rasa iri hati ini berkembang menjadi hasrat membunuh. Alkitab mencatat beberapa kali Saul berusaha membunuh Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur 59 ayat 4 dikatakan, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Mazmur 59 ini menceritakan bagaimana Saul berusaha meneror Daud dengan menyuruh orang-orang mengintai dan mengawasi rumahnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Daud. Daud pada waktu itu masih sangat belia dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ia belum memiliki kekuasaan. Yang biasa ia lakukan hanyalah mengadu dan berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Katakan oleh Daud di dalam Mazmur 59 ayat 2 dan 3, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkan aku daripada penumpah-penumpah darah. Hari-hari Daud seperti berada di lembah kekelaman dan dalam bayang-bayang maut karena musuh terus mengintai dan menginginkan kematiannya. Tidak ada yang sanggup menolong hidupnya selain Tuhan. Dikatakan, Tuhan adalah kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ini terdapat dalam Mazmur 59 ayat 17. Walaupun sepertinya Tuhan tak bergeming melihat pergumulan berat yang dialami oleh Daud, Daud terus memaksa jiwanya untuk tetap bermazmur bagi Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 59 ayat 18, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Karena Daud percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dikatakan juga bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita mengalami permasalahan yang mungkin permasalahan kita tidak seberat seperti Daud, di mana diintai dan nyawanya terancam, ingin dibunuh, dan orang-orang menginginkan kematiannya. Mungkin permasalahan kita hanyalah permasalahan dalam hidup ini
tapi bukan permasalahan di dalam kematian kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar seperti Raja Daud, yang walaupun kematian mungkin di ambang pintu, tetapi Daud begitu mempunyai iman yang kuat dan tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Karena ia percaya Tuhan selalu melindunginya. Tuhan selalu memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tuhan yang selalu membentengi kehidupan Daud. Tuhan yang bangkit melawan musuh-musuh Daud. Dan Tuhan yang menyelamatkan Daud dari setiap penumpahan darah yang ada. Tidak itu saja, walaupun di dalam segala hal yang dialami oleh Daud, Daud tetap bisa bermazmur bagi Tuhan. Karena di dalam mazmurnya itu, Daud merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari tetap kita bersandar kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan apapun masalah hidup yang kita alami, karena kita percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun dalam setiap kepungan masalah hidup kita, walaupun dalam setiap kepungan musuh kita, tapi kita percaya dengan iman seperti Daud, bahwa Engkau selalu menyertai hidup kita. Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Engkau yang selalu membentengi hidup kita, dan juga yang melawan musuh kita, dan juga memberikan pertolongan dalam setiap permasalahan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.